Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, usibu nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Wa qala al-musannif rahimahullah wa alayka idza talawta bi tadabburi wa tafahumi wa alaika idza talauta, kamu wajib jika kamu membaca Al-Quran wajib bagaimana bertadabburi wa tafahumi, wajib untuk merenungkan kandungan Al-Quran dan berusaha memahami kandungan Al-Quran. Wasta'in ala dzalika bitartil, untuk mencapai agar bisa merenung dan bisa memahami tatkala membaca Al-Quran, tentunya kamu harus minta tolong dengan cara membaca Al-Quran bitartil, yaitu membaca secara perlahan dengan tajwidnya yang benar dan makhrajul hurufnya yang benar. Wahdir fi qalbika adawatal mutakallim subhanahu, di antaranya juga hadirkanlah dalam hatimu keagungan yang maha berfirman, al-mutakallim, siapa dia? Allah yang maha suci. Wa annaka baina yaday, tatkala kamu membaca Al-Quran maka yakinilah sesungguhnya kamu berada di hadapannya. Taqra'u alai, kamu membaca Al-Quran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taqra'u alai kitabahu alladhi amaraka fihi wa nahaka wa wa'adaka wa wassaka. Ingat, tatkala kamu membaca Al-Quran berarti kamu membaca apa yang ada dalam kandungan Al-Quran di hadapan Allah. Apa kandungan yang ada dalam Al-Quran? Ada perintah dari Allah kepada kamu. Dalam Al-Quran ada larangan dari Allah untuk kamu. Dalam Al-Quran ada nasihat dan wasiat Allah untuk kamu. Oleh sebab itu, wa kun inda qiraati ayatit tauhid wa tamjid mumtali'an bil ijlali wa ta'dimi. Ketika kamu membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid, pengesahan Allah, dan membaca ayat-ayat yang menunjukkan mengagungkan Allah, memuliakan Allah, maka hendaknya hatimu penuh dengan membesarkan Allah dan mengagungkan Allah. Wa inda qira'ati ayatil wa'di wal wa'idi, dan ketika membaca ayat yang di situ ada janji Allah, membaca ayat yang di situ ada ancaman Allah, mumtalian, hendaknya hatimu penuh birraghbi, dengan rasa keinginan dengan janji Allah, warrahbi, dan rasa takut dengan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inda qira'ati ayatil awamiri waz zawajiri, dan tatkala membaca Al-Quran yang isinya adalah perintah-perintah atau teguran-teguran ataupun larangan-larangan, maka hendaknya kamu bersyukur kepada Allah, mu'tarifan, dan mengakui bitaksiri, atas kelalaianmu, atas keteledoranmu, atas pengamalan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Wa mustaghfiran, dengan demikian kamu memohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan tadi. Aziman alat tashmir, bertekad untuk bersiap-siap, bersungguh-sungguh, dan berusaha keras untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ini hendaknya hati orang yang membaca Al-Quran seperti itu. Ketika membaca Al-Quran harus berusaha untuk memahami. Ketika membaca Al-Quran harus merenungkan kandungan Al-Quran, dan caranya dengan membaca tartil. Caranya membaca secara perlahan, tajwidnya benar, makhrajnya benar, dan dengan cara menghadirkan hati di hadapan Allah. Hadirkan di hati kita tatkala kita membaca Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinilah tatkala kamu membaca Al-Quran berarti kamu berada di hadapan Allah, membaca kitab Allah yaitu Al-Quran. Di mana dalam Al-Quran di situ ada perintah, di situ ada larangan, di situ ada nasihat,
Di situ juga ada wasiat. Sehingga dengan demikian tatkala membaca ayat-ayat berdalian dengan tauhid, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita esakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala membaca ayat-ayat yang berdalil dengan tamjid, pengagungan Allah, maka kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita membaca ayat yang ada janji-janji Allah di situ yang menakjubkan, maka kita tanamkan di hati kita menginginkan janji-janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada ancaman Allah al-wa'id, maka kita harus takut dengan ancaman Allah tadi. Dengan demikian, tatkala membaca ayat yang ada perintah dan ada larangan, ada teguran, hendaknya kita bersyukur kita bisa membaca teguran Allah, membaca larangan Allah, membaca perintah Allah, dan hendaknya kita mengakui atas segala kekurangan yang kita lakukan dalam membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dengan demikian kita memohon ampun kepada Allah agar diampunkan oleh Allah, dan bertekad tentunya dengan tekad yang bulat, bersiap-siap untuk bersungguh-sungguh dan berusaha keras untuk mengamalkan kandungan daripada Al-Quran. Sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Iqra'il Qur'ana ma nahaka, bacalah Al-Quran selagi Al-Quran yang kamu baca mampu melarang kamu dari maksiat dan mampu memerintahkan kamu untuk taat. Fa in lam yanhaka, jika kamu membaca Al-Quran tapi kamu tetap maksiat, jika kamu membaca Al-Quran tapi tetap kamu tidak taat, tentu falasta taqra'u, sama seperti kamu tidak pernah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Dailami. Baginda Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan, barang siapa menjadikan Al-Quran di depannya, maka Quran itu akan menggiringnya menuju surga. Namun sebaliknya, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, maka Quran itu akan menjerumuskannya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibn Hibban, Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Bahkan disebutkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah suatu malam membaca satu ayat yang diantaranya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Doa dan perkataan Nabi Isa, ya Allah, umatku, jika engkau menyiksa mereka, mereka adalah hambamu, dan jika mengampuni mereka, engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Ayat ini pada saat berdiri Rasulullah membacanya, pada saat beliau rukuk Rasulullah membacanya, pada saat beliau sujud Rasulullah membacanya. Dan ayat ini diulang-ulang berkali-kali oleh baginda Nabi Muhammad SAW hingga menjelang subuh. Dan tatkala subuh, kata Abu Dharrin Al-Ghifari radhiyallahu an, ini Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ma zilta taqra'u hadhihi ayat hatta asbahta, kenapa anda membaca ayat-ayat ini Rasulullah, satu ayat ini hingga menjelang subuh? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, apa kata Rasulullah? Inni sa'altu Rabbi asy-syafa'ata, aku memohon kepada Tuhanku, aku agar diberi syafaat. Syafaat itu bisa mengangkat umatnya yang di neraka, diangkat bisa masuk ke dalam surga. Li ummati, untuk umatku. Lalu Allah memberinya kepadaku, fa'ataniha wa hiya na'ilatun liman sya'a liman la yusyrik billahi syai'an. Syafaatku tadi akan diberikan oleh Allah dan akan diperoleh oleh umatku. Itu umatku yang dikehendaki oleh Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Na'ilah artinya waqi'ah, wasilah, mustahiqah. Umatku yang betul-betul memohon kepada Allah, menyambung diri dengan Rasulullah, berhubungan dengan Allah dan Rasulullah, maka syafaat itu akan terjadi kepadanya dan dia berhak untuk mendapatkan syafaat tersebut.
Ini cara membaca Al-Quran yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan suatu ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab membaca ayat yang sama, lalu beliau berdiri membaca itu, mengulang, merenungkan sampai beliau jatuh pingsan dalam sholatnya. Karena sangat takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena sangat khusyuknya dalam membaca Al-Quran. Bahkan karena membaca ayat tersebut, Sayyidina Umar sakit cukup lama sampai dijenguk. Sakit apa? Gerangan Sayyidina Umar. Ternyata sakitnya Sayyidina Umar karena membaca Al-Quran dan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ya hadirun al-muhtaramun, dalam kita berdoa. Dalam kita berdoa, membaca Al-Quran menghadirkan Allah. Dalam kita juga berdoa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh dengan ikhlas, dan itu juga adalah perintah Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fad'uhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah, memohonlah kepada Allah, beribadahlah, sujudlah kepada Allah, ikhlas semata karena Allah dan tidak menyebutkan Allah. Memohon kepada Allah, tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebuah riwayat menyebutkan bagaimana Sayyidina Musa alaihissalam dikatakan annahu marra bi rajulin wa yatadarra, lewat dengan bertemu dengan seseorang di mana orang tersebut berdoa dan mendekatkan diri dengan penuh merendahkan diri. Lalu Nabi Musa berkata, Ilahi, law kanat hajatuhu biyadi qadaituha. Hambaku ini, umatku ini, ya Allah, betul-betul khusyuk dalam berdoa, betul-betul mendekatkan diri dengan merendahkan diri, mengharap permohonannya dikabulkan. Ya Allah, kasihan dia ya Allah, yang andai kata hajatnya, keperluannya aku bisa mengabulkan, aku yang akan menyampaikan hajatnya ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa, dan Allah mengatakan, ana arhamu bihi minka, aku jauh lebih sayang kepadanya dibanding kamu wahai Musa. Walakin yad'uni wa qalbuhu inda ghairi. Dia memang memohon kepada aku, kelihatannya penampilannya penuh khusyuk, penuh berharap. Tapi tahukah kamu wahai Musa, dia mengangkat tangannya, dia berdoa kepada aku, dia menghadap kepada aku, tapi hatinya berpaling dari aku. Bagaimana mungkin aku mengabulkan doa dia? Lalu Nabi Musa mengingatkan laki-laki tersebut yang berdoa tadi, sehingga laki-laki tadi memutuskan diri pada saat berdoa. Dia khusus memutuskan diri dari segalanya, hanya kepada Allah dia menghadap, maka hajat yang dia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian dalam beraktiviti segalanya kita minta di situ. Makanya kita baca dengan khusyuk dan hadirkan Allah dalam hati kita dengan harapan insya Allah apapun yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permintaan kita yang paling besar tentu adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mampu mati dalam keadaan husnul khatimah. Anak istri kita, keluarga kita, dan orang yang kita cintai juga mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian juga semua dari kita dan orang yang kita cintai hajatnya dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia dengan kemudahan dan hajat akhirat dengan pengampunan. Mijahil tahar Rasul jid Rabbana bil qabul wa hab lana kulla sun Rabbi istajib amin Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.